Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kasus Kinerja Keuangan Bank Syariah Pertama di Indonesia, Bank Muamalat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Maisunatul Afrahiyah Al-Awaliyah, Melin Arina Firanita, dan Nasriani. Langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, saya akan menjelaskan dari latar belakang, yaitu analisis Camel pada prinsipnya merupakan satu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Metode Camel bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu modal, kualitas, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Kelima aspek tersebut sangatlah penting karena paling berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan perbankan. Pada PT Bank Muamalat memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1994. Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi kami mengambil rumusan masalah di sini, yaitu bagaimana pengukuran kinerja bank muamalat dari sisi Camel, terus bagaimana pengaruh capital asset quality management earning dan liquidity terhadap laba bersih perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, bagaimana sensitivitas digunakan dalam mengukur kinerja bank muamalat. Kemudian yang keempat, bagaimana kinerja bank syariah terhadap keputusan investor. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini juga ada 4, untuk mengetahui pengukuran bank muamalat dari sisi Camel, untuk mengetahui pengaruh capital asset quality management, earning, dan liquidity, yakni Camel terhadap laba bersih perbankan syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui sensitivitas digunakan dalam mengukur kinerja bank muamalat. Yang keempat, untuk mengetahui kinerja bank syariah terhadap keputusan investor. Kemudian landasan teori. Harahap menyatakan bahwa analisa laporan keuangan adalah laporan yang menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain, antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian penilaian kesehatan bank dengan metode Camel. Yang pertama yaitu permodalan atau kapital. Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode capital adequacy ratio, merupakan rasio antara modal dan aset tertimbang. Dan rasio tersebut digunakan sebagai ukuran kewajiban penyediaan modal minimum. Rumusnya yaitu capital adequacy ratio modal banding aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Kemudian yang kedua adalah asset quality. Adalah penyediaan dana oleh BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit SPI dan penempatan dana antar bank. Rumusnya adalah KAP, aktiva produk yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Kemudian manajemen atau pengelolaan suatu bank
akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur secara kuantitatif melalui perhitungan net profit margin (NPM). Berikut rumusnya, laba bersih pendapatan operasional dikali 100%. Kemudian rentabilitas adalah salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi ROA dan BOPO. ROA di sini yaitu rumusnya laba sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian untuk pendapatan operasional sendiri yaitu beban operasional dibagi pendapatan operasional kemudian dikali 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah likuiditas atau liquidity. Adalah penilaian terhadap likuiditas dilakukan dengan nilai 2 rasio, yaitu kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Penilaian ini dapat terhadap faktor likuiditas meliputi rasio kecukupan aktiva yang liquid atau cash ratio dan loan to deposit ratio. Cash ratio merupakan perbandingan antara aktiva liquid terhadap hutang lancar. Rumus untuk menghitung cash ratio yaitu CR sama dengan cash ditambah setara cash dibagi hutang lancar. Yang kedua adalah loan to deposit ratio, merupakan perbandingan antara kredit terhadap dana yang diterima bank. Rumus untuk menghitung loan to deposit ratio yaitu LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga ditambah KLBI ditambah modal sendiri. Selanjutnya adalah metodologi penyelesaian masalah. Yang pertama adalah ruang lingkup penyelesaian. Dengan makalah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kasus kinerja keuangan bank muamalat. Adapun di dalam menyelesaikan kasus ini, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan menggunakan beberapa langkah. Selanjutnya adalah langkah-langkah dan deskripsi penyelesaian. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada bank muamalat dapat dilihat dari perhitungan CAMEL. Selanjutnya adalah dasar-dasar penyelesaian masalah. Tabel data rasio bank muamalat. Rasio permodalan yaitu CAR tahun 2015 tercatat 12,36%, sedangkan tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu tercatat sebesar 12,74%. Yang kedua adalah CAP yaitu tahun 2015 tercatat 2,77%, sedangkan tahun 2016 yaitu 3,31%. Selanjutnya adalah NPM tahun 2015 3,21% dan tahun 2016 4,09%. ROA tahun 2015 0,20%, tahun 2016 0,22%. BOPO tahun 2015 97,41%, tahun 2016 97,76%. LDR tahun 2015 yaitu 90,30% dan 2016 95,13%. Hasil penyelesaian masalah. Bagaimana pengukuran kinerja bank muamalat dari sisi kapital, aset quality, manajemen, earning, dan liquidity? Dapat dilihat pada CAR mengalami peningkatan karena terdapat kenaikan pada modal dan aktiva tertimbang menjadi 12,74% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2015 tercatat 12,36% dan berada di atas ketentuan OJK yaitu 8%. Pada CAP dapat dilihat pada bahwa juga terdapat kenaikan pada tahun 2016 yaitu 3,31%, sedangkan pada tahun 2015 yaitu 2,77%, dikarenakan aktiva produk mengalami kenaikan.
Dari sini kita dapat melihat tidak mencapai 25%, sehingga masih dikatakan kredit lancar dan bank dikategorikan sehat. Pada net profit margin dapat dilihat kenaikan juga, yaitu pada tahun 2015 yaitu 3,21%, dan sedangkan pada tahun 2016 yaitu 4,09%. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada laba dan pendapatan operasional. Pada ROA juga dapat kita lihat terdapat kenaikan, yaitu pada tahun 2015 yaitu tercatat 0,22% menjadi 0,22% pada tahun 2016. Hal ini karena terdapat kenaikan pada laba dan aktiva BOPO yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu 97,76%. Sedangkan LDR mengalami kenaikan juga pada tahun 2016 yang yaitu tercatat 95,13% dan 90,30% pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan hutang dan deposit juga ekuitas. Hal ini juga dapat dikategorikan bahwa bank dikategorikan cukup sehat. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh capital asset quality, management, earning, dan liquidity terhadap laba bersih. Rasio ROA memiliki pengaruh terhadap laba bersih. CAR pada tahun 2016 tercatat sebesar 12,74%, di mana bisa dilihat bahwa nilai CAR cukup tinggi yang mengindikasikan modal yang dimiliki perusahaan besar, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. CAP pada tahun 2016 tercatat 3,31%. CAP memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Di sini dapat dilihat kualitas aktiva produktif tergolong baik, di mana risiko kredit bermasalah tergolong kecil sehingga profitabilitasnya dapat dikatakan semakin baik. Rasio NPM pada tahun 2016 tercatat 4,09%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat 3,21%. Sedangkan laba bersih tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, yakni sebesar 5,718,902. NPM memiliki pengaruh terhadap laba bersih, di mana peningkatan nilai NPM maka menunjukkan semakin meningkat pula laba perusahaan. Dapat dilihat ROA pada tahun 2016 tercatat sebesar 0,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat 0,20%. Sedangkan untuk laba bersih tahun 2016 tercatat 80,511,090, di mana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, di mana laba bersih tercatat 74,492,188. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara ROA dengan laba bersih menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai ROA akan menyebabkan meningkatnya laba perusahaan. Di sini dapat dilihat nilai BOPO tahun 2016 tercatat 97,76%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 97,41%, di mana BOPO memiliki pengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Rasio LDR pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. LDR pada tahun 2016 tercatat 95,13%, sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 90,30%. LDR memiliki pengaruh terhadap laba bersih, di mana bisa dilihat bahwa rasio LDR kurang dari 110%. Yang menjelaskan bahwa bank muamalat mempunyai risiko yang kecil sehingga bank mampu menutupi nilai risiko dan bisa meningkatkan laba perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni sensitivitas yang digunakan dalam mengukur kinerja untuk bank muamalat. Berdasarkan hasil perhitungan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa nilai NPV tahun 2015 sebesar 62977,253, yaitu lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka dikatakan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk IRR sebesar minus 80%, yang berarti kurang dari 0.
Jika kurang dari 0, maka kurang dari tingkat bunga pinjaman. Kemudian payback period sebesar 22,5 tahun yang dikatakan kurang dari lamanya waktu yang ditentukan. Kemudian net BV di sini minus 1, maka kurang dari 1. Kemudian hasil analisis yang kedua pada tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai NPV mengalami kenaikan 129,030162, maka denominator akan juga lebih dari 0. Di sini dikatakan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. IRR sebesar minus 80%, kemudian payback period sebesar 29,03, dan net BC rasio minus 1 yang berarti kurang dari 1. Di sini disimpulkan bahwa jika IRR lebih kecil daripada cost of capital, maka gambaran yang diberikan adalah return lebih kecil dari yang ditargetkan. Semakin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi, maka semakin baik kinerja dalam satuan waktu. Namun, dalam perhitungan payback period melebihi estimasi waktu yang ditentukan. Dan berdasarkan indikator net BC rasio, jika kurang dari 1, maka rencana dari kinerjanya tidak layak dikerjakan. Selanjutnya, kinerja bank muamalah terhadap keputusan investor. Di sini disimpulkan setelah melakukan analisis Kamel bahwa bank muamalat ini tergolong sehat, dan dari hasil analisis itu dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi bagi para investor. Selanjutnya, pembahasan hasil dari penyelesaian masalah. Di sini terdapat dua kelayakan. Yang pertama ada kelayakan teknis. Dalam kasus kinerja keuangan bank syariah ini, menggunakan analisis dengan metode Kamel, yakni capital adequacy ratio, asset management, earning, likuiditas, dan sensitivitas. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi di sini merupakan investor yang dalam kinerja keuangan dan mengambil keputusan dalam seleksi untuk mendapatkan laba yang optimal. Dilihat dari analisis Kamel bahwa dari kapital, aset, manajemen, ekuitas, dan liquidity dinyatakan sehat. Dari pemaparan kami, maka diambil keputusan bahwa analisis Kamel ini merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Metode ini bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu modal, kualitas, aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Berdasarkan perhitungan Kamel, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank muamalah tergolong sehat. Jadi untuk saran selanjutnya bagi perusahaan, sebaiknya manajemen bank tetap mempertahankan kinerja keuangannya, meskipun kinerja keuangan bank muamalat relatif baik. Namun, perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga diharapkan menjadi lebih kompetitif di masa yang akan datang. Kemudian bagi investor, rasio CAR, ROA, beban operasional, rasio jumlah kewajiban bersih, kualitas aktiva produk atau KAP, dan loan to deposit ratio atau LDR dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, deposito, atau saham. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.